Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga tetap sehat selalu. Jangan lupa tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini saya Reka Widiawati akan memberikan sedikit ilmu tentang modal dasar kewirausahaan. Nah, apa sih modal dasar kewirausahaan tersebut? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal itu didefinisikan sebagai uang pokok atau uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang, dan sebagainya. Nah, menurut beberapa ahli, salah satunya itu Sugiarto, modal adalah seluruh aktivasi perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, pengertian modal sendiri itu adalah segala sesuatu yang pertama kali dikeluarkan yang digunakan untuk membiayai pendirian perusahaan prainvestasi, mulai dari persiapan yang diperlukan sampai perusahaan tersebut berdiri. Nah, kemudian bentuk-bentuk modal kewirausahaan itu digolongkan dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama berdasarkan wujudnya atau tangible. Nah, modal yang berwujud contohnya itu ada uang dan barang. Namun, ada juga yang tidak berwujud atau intangible. Contohnya yaitu yang pertama ada modal intelektual. Modal ini diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama. Yang kedua ada modal sosial dan moral. Nah, modal ini diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan. Kemudian ada modal mental. Modal ini diwujudkan dalam bentuk keberanian mengambil resiko dan tantangan. Kemudian ada juga modal material. Nah, itu adalah bentuk-bentuk modal kewirausahaan yang berdasarkan wujudnya atau tangible. Nah, kemudian modal berdasarkan kebutuhannya itu yang pertama ada modal investasi awal. Apa sih modal investasi awal itu? Nah, modal investasi awal itu merupakan modal yang dikeluarkan ketika kita akan memulai sebuah usaha. Nah, modal ini juga bersifat untuk jangka panjang. Contohnya seperti bangunan, peralatan. Misalnya nih, kita mau membuka sebuah bengkel. Nah, dalam membuka sebuah bengkel tersebut harus ada bangunannya untuk tempat kita memulai usaha bengkel tersebut. Kemudian perabot-perabot bengkel dan perabot-perabot lainnya. Kemudian ada modal kerja. Nah, modal kerja itu adalah modal yang dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan. Contohnya, kita akan memulai sebuah usaha warung makan misalnya nih. Nah, dalam sebuah warung makan itu kita harus membeli bahan-bahan pokok makanan tersebut agar warung makan tersebut tetap berjalan dengan lancar. Nah, dalam modal kerja terdapat komponen-komponen, yaitu persediaan bahan baku barang jadi, kemudian ada promosi, kemudian ada gaji, sewa tempat, dan asuransi. Nah, modal kerja itu dibedakan menjadi dua, ada net working capital dan ada juga gross working capital. Nah, net working capital itu merupakan jumlah aktiva lancar di atas jumlah piutang lancar, sedangkan gross working capital itu merupakan jumlah keseluruhan aktiva lancar. Nah, selain itu ada unsur-unsur modal kerja. Apa sih unsur-unsur modal kerja tersebut? Yang pertama ada uang kas. Nah, yang kedua itu ada piutang dagang. Yang ketiga itu ada surat berharga, dan yang keempat itu ada persediaan barang dagangan. Kemudian selain investasi awal, habis itu modal kerja, modal itu berdasar kebutuhannya juga ada modal operasional. Apa sih modal operasional itu? Modal operasional itu merupakan modal yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi setiap bulannya dari bisnis Anda atau usaha yang Anda lakukan. Contohnya itu seperti pembayaran gaji pegawai, habis itu listrik, PLN, dan sebagainya. Kemudian dalam memperoleh modal, kita itu memiliki beberapa cara atau ada cara-cara untuk memperoleh modal dari sebuah usaha. Yang pertama itu kita dapat memperoleh modal itu dari modal sendiri. Nah, misalnya kita nih punya tabungan, jadi
Jadi tabungan tersebut dapat kita jadikan modal untuk membuat sebuah usaha yang akan kita jalani. Kemudian ada juga dana hibah dari sebuah perusahaan. Nah, ada juga modal yang didapat dari hasil kerjasama. Misalnya kita akan membuat sebuah usaha bersama teman kita. Kita menjalin kerjasama dengan teman tersebut karena dia juga memiliki tujuan sama dengan kita, sehingga kita dapat memperoleh modal tersebut dari kerjasama dengan teman kita tersebut. Kemudian ada juga modal yang diperoleh dari bank atau koperasi, ada juga dari investor. Nah, investor ini sama saja, hampir sama dengan modal yang kita dapat dari kerjasama. Namun bedanya kita tidak terjun secara langsung di dalam mencari investor ini. Kita hanya memberikan modal berupa dana tanpa ikut campur atau terjun langsung dalam operasionalnya. Dalam sebuah modal itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihan dari modal sendiri itu tidak ada biaya bunga atau administrasi, kemudian tidak bergantung pada pihak lain. Nah, modal sendiri itu juga tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu lama. Kemudian tidak ada keharusan pengembalian modal. Nah, modal sendiri itu juga memiliki kekurangan. Apa saja sih kekurangannya itu? Jumlahnya yang terbatas, kurangnya motivasi, kemudian perolehan modal sendiri itu dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru relatif lebih sulit karena akan mempertimbangkan kinerja dan posisi usahanya tersebut. Kemudian kekurangan modal pinjaman. Kekurangannya tersebut yaitu yang pertama, dikenakan berbagai biaya seperti biaya bunga dan administrasi, kemudian harus dikembalikan. Dan yang ketiga yaitu beban moral. Nah, kemudian di sini terdapat kelebihan modal campuran. Nah, kelebihannya tersebut yaitu dapat mengatur komposisi modal yang diperlukan secara seimbang. Artinya, persentase modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.